Cuy, apa kabar nih kalian semua? Di video kali ini gue mau sharing-sharing lagi nih rakitan PC salah satu subscriber gue. Rakitan PC kali ini budgetnya ada di sekitar 20 juta gitu ya. Penggunaan PC-nya lebih ke arah untuk productivity seperti editing, multitasking, streaming, dan sesekali ngegame juga. Konsep rakitan PC kali ini temanya warna hitam gitu cuy, dengan LED warna biru dan ngutamain tampilannya yang keren dan tetap compact ukurannya. Karena kita pakai casing dari merek Techwear Edge M2 Pro yang menurut gue cocok banget di build kali ini, karena selain ukuran yang compact, desain airflow-nya juga bagus banget dan fitur dari casing ini juga udah oke banget. Untuk kalian yang berminat buat rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh iya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue mau jelasin komponen-komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari Intel Gen 13, Core i7 13700. Gue pilih pakai prosesor ini karena prosesor ini udah ngebut banget, baik buat productivity dan gaming, dengan 16 core yang terdiri dari 8 performance core dan 8 efisiensi core dengan total 24 thread yang udah jalan di 5,2 GHz out of the box. Jadi buat productivity dan multitasking, prosesor ini udah ngebut banget dan pol banget deh performanya pokoknya. Prosesor ini juga udah capable dan cocok banget dipasangin sama GPU generasi terbaru, jadi kedepannya kalau mau upgrade udah enak. Sampai ke RTX 4080 juga masih sanggup pokoknya. Lanjut ke motherboardnya, di sini gue pakai Mobo dari merek Gigabyte B760M Aorus Elite AX DDR5. Gue pilih pakai motherboard ini karena performanya udah oke banget dan udah capable buat ngehandle prosesor sekelas i7 13700. Fitur dari Mobo ini juga menurut gue udah cukup komplit, mulai dari RAM yang udah support DDR5 sampai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Konektivitas yang udah oke ditambah lagi dengan port-port expansion yang udah lengkap. Jadi kedepannya kalau mau upgrade juga udah enak banget. Dari segi tampilan juga Mobo ini gue suka sih sama desainnya yang kelihatan clean dan elegan. Next buat casingnya, di sini gue pakai casing dari merek Techwear Edge M2 Pro yang warna hitam. Gue suka banget sih sama casing ini karena casing ini ukurannya compact, kerasa mini tapi kompatibilitas parts di dalam PC ini tetap gak dikorbanin cuy. Walaupun ukurannya compact, casing ini tetap support radiator sampai ukuran 280 mm, GPU yang cukup besar juga masih muat sampai ukuran yang 330 mm, dan buat casingnya juga muat Mobo Micro ATX ya. Selain itu, walaupun compact, airflow dari casing ini juga bagus banget karena panel depannya udah mesh dengan ventilasi udara yang proper. Jadi PC bisa tetap adem walaupun ukurannya compact. Yang lebih bikin casing ini worth it lagi, casing ini juga udah include 3 buah fan ARGB di dalam paket pembeliannya. Dan di casing ini juga udah punya USB Type-C juga. Gokil sih ini, worth it banget menurut gue di harga 600-500 ribuan. Buat desain dari casing ini juga menurut gue keren, kelihatan simple dan clean, dan build quality-nya juga udah cukup oke buat di kelas harganya. Lanjut ke RAM-nya, di sini gue pakai RAM DDR5 dari merek G-Skill Trident Z5 RGB 32GB dengan speed 6000 MHz CL36 yang warna hitam. Gue pilih RAM ini karena menurut gue RAM ini dari segi tampilan dan desain adalah salah satu RAM DDR5 yang paling keren looks-nya. Secara performance juga RAM ini udah cukup kenceng di 6000 MHz speednya, dan timingnya juga udah cukup oke di CL36. Kapasitas RAM 32GB juga menurut gue udah cukup banget, baik buat productivity ataupun buat gaming. Lanjut ke VGA-nya, di sini gue pakai VGA dari merek Palit RTX 3060 Ti yang dual fan. Oke, jadi sebenarnya owner dari PC ini udah nyiapin VGA yang dia udah beli sebelumnya sendiri. Jadi di sini gue cuma pasangin RTX 3060 Ti yang punya gue sendiri buat di video ini aja ya. Buat performanya sendiri, RTX 3060 Ti juga udah mantap banget juga kok, apalagi kalau buat productivity gitu. Udah capable banget buat gaming, juga udah capable mainin game-game AAA di settingan high atau ultra di resolusi 1080p atau bahkan di 1440p.
Oh iya, by the way, VGA RTX 3060 Ti ini mau gue jual juga ya cuy, karena udah nggak kepake karena habis di-upgrade. Kalau kalian ada yang minat bisa langsung DM aja ke IG gue @converse_ atau klik link yang ada di deskripsi ya. Next, buat SSD-nya, di sini gue pakai SSD NVMe Gen 4 dari merek Samsung 980 Pro yang 1 TB. Gue pakai SSD ini karena udah Gen 4 dan pastinya udah ngebut banget. Merek Samsung juga udah nggak perlu diraguin lagi sih, salah satu yang terbaik dan reliable banget pastinya. Lanjut ke power supply-nya, di sini gue pakai power supply 850 watt dari merek Corsair RM850E 850 watt yang udah 80 plus gold dan full modular. PSU ini udah nggak perlu diraguin lagi sih, kualitasnya top notch banget dan 850 watt udah cukup banget kok buat ngehandle kombinasi i7 Gen 13 bahkan sampai RTX 4080 atau 4090 juga masih bisa banget kalau kedepannya kalian mau upgrade, karena PSU ini udah support ATX 3.0 dan udah punya konektor 12 plus 4 pin very high power yang baru. Jadi pastinya build PC kali ini udah sangat-sangat upgradable banget dan udah gue sengaja persiapin untuk biar upgradable ke depannya. PSU ini juga udah efisien banget dengan sertifikasi 80 plus goldnya, jadi tagihan listrik kalian bisa tetap hemat walaupun pakai PC yang haus daya. Lanjut ke CPU coolernya, di sini gue pakai AIO water cooling 240 mm dari merek NZXT Kraken 240 yang ada layar LCD-nya. Yuk, betul banget, salah satu fitur yang paling keren dan gue suka dari AIO water cooling ini adalah adanya layar di palm-nya yang keren banget, dan menurut gue bikin rakitan PC kali ini jadi stand out banget. Selain dari tampilan yang keren, performa dari AIO water cooling ini juga udah bagus banget. Buat suhu idle-nya bisa aman di 30-an derajat aja, dan saat gaming cuma di sekitar 50-60-an derajat aja. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya, langsung aja yuk kita first boot, moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue looks dari PC ini keren, tampilannya kelihatan clean dan simple tanpa RGB yang terlalu berlebihan. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya. Little anesthesia. Motherfucker. Put it in gym on him. Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local would try to mug me, Pepe? Listen, V. Got a problem. Serious this time. Find yourself a hole, sounds like. Yeah. No, I could count on you. It's Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he'd bust my legs. He don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint, deserved a hero's welcome. I know I forgot you. I'll talk to Kirk. Then you're gonna owe me one. Don't say it right now.
Baker, want to talk? Me? Lyle? Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. Well, gimana? Menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi Intel Core i7 13700 dan RTX 3060 Ti yang sangat-sangat upgradable build-nya? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih tampilan PC ini keren banget dengan konsepnya yang hitam, dengan RGB yang nggak terlalu berlebihan juga, kelihatan clean dan elegan. Performance dari PC ini juga udah sangat capable buat productivity ataupun jalanin game-game AAA di settingan high atau ultra di resolusi 1080p atau 1440p. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia per-PC-an di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!